Mentang-mentang lu nasionalis, lu menolak makanan asing. Enggak, untuk membuatmu menjadi nasionalis yang paripurna, lu juga harus menjadi bagian dari dunia internasional, termasuk meja makan. Oh. Halo, jadi kebenaran nih, ini kali kedua aku ketemu Mas JJ Rizal. Waktu kemarin di Semarang dan sekarang ketemu lagi di Solo. Ya, kita lagi ada project bareng ngerjain masak-masak pakai buku Mustika Rasa nih keliling Indonesia ceritanya. Nah, mumpung masih bareng sama Mas JJ, aku mau nanya-nanya sedikit soal apa sih Mustika Rasa dan kenapa sih Mas JJ ngeprint buku ini gitu ya? Apa seksinya sebenarnya buku ini? Dan seperti teman-teman tahu kalau saya dari 2018 sudah memasak resep-resep dari Mustika Rasa. Ya tentunya nggak akan terjadi kalau misalnya Mas JJ nggak cetak ulang buku ini gitu. Nah, Mas, cerita sedikit dong kenapa keidean gitu buat cetak ulang buku Mustika Rasa? Iya, sebenarnya waktu mau nyetak itu keinsafan yang lama ya. Jadi gue tuh nemu buku ini waktu jadi mahasiswa ya, di jurusan sejarah UI gitu, terus mulai ketularan dengan senior-senior yang udah jadi sejarawan besar gitu ya, udah mulai nulis gitu, dan mereka pemburu buku-buku sebagai referensi gitu, jadi ikut-ikutan lah kepengen jadi dan belanja di tempat berburu buku-buku bekas. Salah satunya tuh di Salemba. Ketemulah buku Mustika Rasa gitu ya, buku ajaib banget gitu ya. Tapi waktu itu cuma kagum pada desainnya ya, kalau kita lihat sampulnya ini kan asli gitu ya, itu desainnya, grafisnya kok memukau gitu. Tapi setelah itu terkubur lah dia di antara tumpukan belanja buku yang lain. Sampai suatu saat belajar tentang Soekarno, desoekarnoisasi atau gimana Soekarno dihilangkan dalam sejarah yang panjang selama Orde Baru. Terus kenapa dia dihilangkan gitu? Apa yang dilakukan sampai dia dipaksa dikubur begitu ya, nggak boleh bersuara lagi. Suaranya apa aja sih gitu. Dari dalam rangka pencarian suara itulah salah satu untuk memahami siapa Soekarno itu ya ternyata melalui Mustika Rasa ini. Jadi dia punya proyek politik tentang marhainisme begitu misalnya ya, tentang kerakyatan gitu, orang kecil gitu ya. Dia bicara pada hal yang konkret gitu, pada hal yang paling dasar gitu. Apa yang paling penting buat orang kecil ya makan gitu. Nah, jadi untuk memahami Soekarno ya cara sederhana, cara cepat, cara mudah ya Mustika Rasa ini gitu. Dia mengantarkan kita kepada politik Soekarno itu ya politik wong cilik, politik orang kecil dan kebutuhan yang paling mendasar bagi orang kecil. Dan Indonesia itu negaranya orang kecil sebagai negara besar, dan orang kecil inilah pendukung republik yang paling tulus, paling ikhlas, tapi sekaligus paling jadi korban. Iya kan? Nah, jadi Bung Karno melalui buku ini bersuara, tapi nggak ada yang tahu gitu ya, atau nggak pernah ada pembicaraan tentang Mustika Rasa ini karena orang melihat Bung Karno sebagai sosok yang gagah, yang besar gitu. Akhirnya gue pikir kayaknya ini harus dicetak ulang deh gitu. Supaya suara Bung Karno itu terdengar lagi, dan suara yang terdengar lagi itu bukan suara yang seperti biasa orang dengar. Kayak gimana kalau kita bicara Bung Karno melalui hal yang paling akrab sama kita, makanan. Pas lagi ngeprint dulu kan mau menyuarakan kembali pemikiran-pemikiran Bung Karno. Tapi ketangkap nggak sih sebenarnya keinginan Mas JJ mencetak ulang ini gitu, dengan orang-orang yang beli buku Mustika Rasa sebenarnya gitu? Ya, buku ini sebenarnya terbit berbarengan dengan tren orang balik lagi merayakan makanan. Ya. Jadi muncullah toko-toko yang besar karena bukan prestasinya di jurnalistik, bukan prestasinya karena dia apa gitu. Tapi tiba-tiba dia bicara tentang makanan begitu. Jadi di mana-mana muncul orang-orang yang gandrung untuk cari tempat makan apa. Kuliner sedang dirayakan gitu. Nah, acara-acara TV juga muncul gitu. Itu berbarengan dengan Mustika Rasa. Jadi ketika buku Mustika Rasa muncul, orang tuh merayakan. Tapi bukan pemikiran.
Merayakannya sebagai maknyus, sebagai aji, sebagai enak, sebagai sedap, sebagai semua istilah yang mengungkapkan bahwa ini soal sedap-sedapan, enak-enakan, bukan pemikiran. Jadi waktu itu banyak muncul resensi, banyak muncul acara, pembicaraan di publik tentang Mustika Rasa. Dia tidak pernah ditempatkan sebagai suaranya Bung Karno tentang pemikiran bahwa masa depan Indonesia adalah masa depan bagaimana kita belajar dari lingkungan kita yang paling bawah, wong cilik, dari kampung-kampung, dari desa-desa, dengan ruang dapurnya yang paling besar dan menjadi inti pertahanan dari Republik Indonesia gitu. Nah, tadi kan inti pertahanan dari Republik Indonesia ini dari dapur. Tadi kan Mas JJ cerita, dan kalau nanti teman-teman udah beli bukunya, kita bisa lihat di dalam ini di bab satunya ada cerita tentang dapur. Iya, memang karena itu saya katakan kenapa Bung Karno menjadikan dapur sebagai ruang pertahanan. Dan yang paling menarik dapur itu adalah ibu-ibu, perempuan begitu ya. Dan menurut saya itu membuat Bung Karno menjadi tidak semata seperti yang dibayangkan oleh banyak orang selama ini sebagai orang yang maskulin, macho bahkan gitu. Tapi orang yang sangat feminin juga begitu ya. Yang menggambarkan sosok Sarinah dalam diri Soekarno. Sarinah yang di dapur. Jadi pengemban Republik Indonesia, keselamatan Indonesia itu seorang ibu. Para perempuan begitu. Dan kita bisa ngelihat bagaimana buku ini semua tangannya yang memproduksi itu tangan perempuan. Tangan orang-orang yang di dapur, ibu-ibu PKK begitu ya. Karena itulah ruang pendidikan pertama bagi Bung Karno ya. Dan ruang pendidikan itu bukan dalam artian formal ya. Tapi dalam artian yang universal, di tiap ruang kita bisa belajar dan terutama kita bisa belajar di dapur. Nah, itu yang paling menarik menurut saya dari buku Mustika Rasa, karena itu hampir 1/4 bagian buku Mustika Rasa itu cerita tentang dunia dapur. Itu kan aneh, nggak bisa dimengerti ya, dan belum pernah ada yang bahas gitu. Yang saya bayangkan akan dibahas justru, kenapa kok ada buku resep tapi 1/4 bagian dari buku 1.200 halaman ini adalah tentang dapur. Bagaimana kaitan petugas pemadam kebakaran dengan dapur, bagaimana kaitan arsitek dengan dapur, bagaimana kaitan ahli gizi dengan dapur, bagaimana kaitan macam-macam bidang begitu dengan dapur. Jadi dapur itu ruang yang sangat kompleks, sekompleks manusia gitu. Jadi kalau lu mau mulai dunia pendidikan tentang menjadi manusia Indonesia, ya lu harus dari dapur gitu. Itu intinya sebenarnya. Ya. Nah, setelah di dapur itu, lu akan mengenali cara mendidik melalui hal yang paling privat. Apa? Meja makan. Nah, resepnya baru kita masuk. Di situ kita bisa belajar resep yang dibayangkan sebagai resep kita menjadi Indonesia. Itu resep yang berangkat. Itu bukan hanya dari resep lokal. Bung Karno nggak nyuruh lu balik untuk makan makanan tradisional, enggak. Kayak dia bilang, nasionalisme kita tumbuh di Taman Sari internasionalisme, begitu juga meja makan kita. Itu yang menarik dari buku resep ini. Jadi lo nggak hanya nemuin bronkos di sini gitu, lo nggak akan nemuin hanya lawar di sini, lo nggak akan nemuin rendang di sini gitu, lo akan nemuin tortilla coba. Ya, betul. Lo akan nemuin macam-macam makanan yang sebenarnya makanan luar, makanan yang bisa kita sebut dengan konyol sebagai asing, dan tapi dalam buku resep ini nggak dianggap asing. Nah, itu yang menurut gue paling menarik untuk jadi manusia Indonesia. Lu nggak boleh cupet. Tentang lu nasionalis, lu menolak makanan asing. Enggak, untuk membuatmu menjadi nasionalis yang paripurna, lu juga harus menjadi bagian dari dunia internasional, termasuk meja makan. Oh. Nah, kalau dari sini nih Mas, ada kan kemarin nih, boleh cerita nggak gimana sih prosesnya mencetak ulang buku ini? Ya sebenarnya penerbitan dokumentasi kalau kita nyebutnya. Jadi kita nerbitin buku ini sampai seluruh salahnya kita nggak koreksi. Salah ketiknya kita biarkan. Bahkan ada satu resep, misalnya resep ayam A gitu ya.
Di dalam bahan-bahannya itu tidak disebut ayam. Bayangin ada resep judulnya ayam apa gitu. Di menunya nggak ada ayamnya. Tapi kita nggak menambahkan ayam di dalam itu. Jadi kita biarkan aja. Jadi kita anggap itu penerbitan historis gitu ya. Penerbitan dokumen. Dan kita tahu buku ini terbit tahun 67 di masa senja Bung Karno. Dia dijatuhkan dan dia ngomong terbitkan atau tidak pernah terbit sama sekali. Jadi dicetaklah di masa paling akhir. Jadi ini kado terakhir Bung Karno ya sebelum dia selesai sebagai presiden. Dan menurut saya kita generasi setelah Soekarno yang harus menyempurnakan resep ini. Jadi saya bayangkan ketika nerbitin buku ini, nyetak ulang buku ini, orang-orang yang jadi koki, jadi chef gitu, yang akan menyempurnakannya, orang kayak Seto gitu, orang kayak Chef Juna atau Pak William Wongso atau teman-teman yang lain itu yang akan menyempurnakan buku resep Soekarno ini menjadi sempurna untuk bisa dihidangkan sebagai makanan. Jadi menurut saya buku resep ini kayak puisi gitu ya. Kan puisi itu menjadi sempurna bukan setelah dia selesai ditulis oleh penyairnya, justru setelah dia dibaca oleh publik. Dan publik kemudian membacakannya dan menerima pengalaman baru. Nah, buku resep ini menurut saya kayak puisi itu. Waduh. Jadi nih, jadi semakin tegang sih sebenarnya ketika udah dengerin penjelasannya, itu kita udah dengerin penjelasannya gimana buku Mustika Rasa ini hadir dan gimana sebetulnya pemikiran-pemikiran besar itu masuk ke dalam satu buah buku melalui meja makan, kemudian melalui dapur, dan akhirnya pada isu tentang kekuatan nasional gitu ya. Nah ini menarik lagi sebetulnya. Buku ini dibuat dengan ketergesa-gesaan kan sebetulnya. Tapi kita juga bisa melihat berbagai macam kuliner Indonesia ada di sini, pun juga kuliner yang sedang ngetren pada saat itu. Mungkin ya seperti itu ya. Kayak salah satunya yang saya pernah bikin adalah bistik Jerman gitu. Nah bistik Jerman ini sendiri kalau kita mau lihat sekarang tuh apa ya bistik Jerman gitu ya, nggak ada, tapi di sini ada gitu. Dan ini menarik gitu ketika kita bisa melihat gambaran tentang kuliner di 1960-an gitu. Kalau dari Mas JJ sendiri nih, harapannya apa sih buat pembaca buku Mustika Rasa nih? Sebenarnya harapan saya itu sederhana. Di rumah tuh ada ruang yang namanya dapur. Saya bayangkan resep ini menghidupkan kembali dapur di setiap rumah. Dan dengan demikian menyambungkan kembali lorong yang mampet. Lorong sejarah yang mampet tentang pewarisan tradisi makanan kita yang bukan cuma soal sedap-sedapan, enak-enakan, tapi pemikiran gitu. Bahwa misalnya kebinekaan kita bisa digambarkan dari kekayaan khasana dari resep yang kita wariskan. Kita jadi bisa belajar misalnya, oh ternyata ada bubur grundel yang dari Solo gitu. Kok bubur ini dicampur sama jagung ya gitu. Oh ternyata kita nggak hanya makan nasi, tapi kita juga makan nasi dengan jagung. Ya, oh misalnya kita melihat resep yang lain lagi gitu ya. Kok ada cantel gitu atau sorghum, kok ada tiwul, kok ada. Nah, di buku resep ini kita diberi kepercayaan diri bahwa kita punya makanan pokok yang begitu kaya, yang begitu beragam. Kenapa sekarang kita jadi seragam? Jadi kalau dapur kita selamat, maka otomatis sebenarnya tiap dapur itu akan menjadi mustika, akan menjadi jimat yang menyelamatkan kita. Karena apa? Karena dari dapur itu muncul yang disebut kedaulatan pangan. Hari ini yang problem kita itu adalah kita punya gak sih kedaulatan pangan itu? Nah, Mustika Rasa, gue bayangin ketika terbit itu sederhana itu. Kalau dapurnya hidup, atau seperti ya ungkapan lama, dapurnya ngebul gitu ya. Ya Indonesianya juga ngebul, Indonesianya juga hidup gitu loh. Indonesia juga hangat. Meja makan kita berisi keluarga, dan tiap keluarga itu akan menjadi keluarga Indonesia. Dan itu dimulai dari Mustika Rasa. Ya kayak gitu sih kayak. Ngeri sih, gue merinding sih. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Karena aku follow Mas JJ udah lama, juga follow toko buku Kobam gitu kan. Dan aku
ngelihat ada kejadian-kejadian lucu nih sebenarnya yang menarik atau kejadian-kejadian unik dari orang yang udah beli buku Mustika Rasa ini, Mas. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton ini belum mengetahuinya, Mas. Mas Jj bisa cerita nggak? Ada buku Mustika Rasa ini tuh dijadiin apa aja sih sebenarnya? Ya sebenarnya aneh ya, Bu. Ketika saya nerbis saya nggak pernah ngebayangin ada orang yang tiba-tiba ngirim pesan begitu ya, mulai pribadi DM ke saya atau ke Kobam gitu, ke admin Kobam, dia cerita bahwa berterima kasih telah menerbitkan buku Mustika Rasa karena buku ini telah menjadi bekal hidup kami berdua. Wow. Maksudnya hidup kami berdua itu apa? Buku ini kami jadikan mas kawin katanya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 28 orang ya, tapi nggak semua mau mengirim video. Nah, beberapa orang mengirim video yang menjadikan buku Mustika Rasa ini mas kawin gitu. Jadi bayangin di waktu acara pernikahan gitu di depan penghulu, si cowok ngomong, saya terima nikahnya Fulan bin Fulan gitu, dengan mas kawin seperangkat alat sholat lengkap dengan buku Mustika Rasa gitu. Tapi itu beneran kejadian. Itu hal yang menyenangkan, bahwa itu yang saya bilang bahwa buku ini terbit dan disempurnakan oleh publik sebenarnya. Dan cara menyempurnakannya jadi aneh gitu, yang saya bayangkan nggak pernah sampai gitu ya. Dia dijadikan mas kawin dan kemudian ada salah satu yang mengatakan ketika cinta kami hambar katanya. Sering kita berumah tangga kan cintanya hambar begitu ya. Lalu gimana cara kita menemukan kembali cinta itu supaya hangat? Nyalakan dapur kami. Katanya, jadi dapur itu dinyalakan, terus kami membuka Mustika Rasa dan mulai memasak bersama. Resep yang kami pilih itu menghangatkan kembali dan membakar kembali cinta kami. Waduh, gue bilang, wah, kok keren ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang belum punya pacar, beli buku Mustika Rasa, ajak masak. Ya. Buat teman-teman yang belum punya buku Mustika Rasa dan follow Seto besok akan jadi agen Mustika Rasa. Ya, jadi buku yang ini ori ya, bukan yang bajakan, jangan beli yang bajakan, yang ori. Bajakan. Ya, buat teman-teman yang mau beli buku ini, ya, buku original, ya. Penerbitnya langsung Komunitas Bambu, ya, bukan yang bajakan. Bisa langsung cek di marketplace-nya toko buku Kobam atau di Instagram-nya Kobam. Jadi teman-teman bisa DM Instagram saya ya untuk memesan bukunya. Harganya berapa, Mas? Harganya 400.000, tapi kalau ke Seto itu dapat diskon. Oke, nanti kalau teman-teman DM langsung dari Instagram saya bakal dapat diskon khusus. Nanti kita bicarakan diskon. Itu tadi ya obrol-obrol singkat tentang buku Mustika Rasa, dan semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman. Kenapa juga saya memasak resep-resep dari Mustika Rasa? Karena salah satunya adalah kita juga pengen lihat nih sebenarnya buku ini tuh masih sesuai nggak sih dengan cita rasa saat ini gitu kan. Jadi ada perlu kalibrasi atau perlu adjust sana sini nggak sih gitu. Nah, jadi tonton terus channelnya Seto Nurseto. Hari ini kita spesial banget karena ada Mas JJ Rizal. Terima kasih juga buat Kalagian Kopi. Makasih banget tempatnya cozy banget buat ngopi. Jadi kalau ke Solo jangan lupa mampir ke Kalagian Kopi. Bye.